Di sini saya akan menjelaskan pada bab 17 mengenai investasi. Investasi sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu ada investasi utang dan juga investasi ekuitas. Di investasi ada motivasi untuk berinvestasi. Yang pertama memperoleh imbal hasil yang tinggi, lalu yang kedua mengamankan aktivitas tertentu atau untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Nah, di investasi juga ada dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi aset keuangan. Yang pertama ada model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Lalu yang kedua ada karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Lalu di investasi juga ada dua nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan, yaitu yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua ada nilai wajar. Selanjutnya masuk di investasi utang. Investasi utang adalah diukur dengan biaya diamortisasi yang jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan karena tidak dapat ditagih. Investasi utang itu terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas yang pertama ada pokok utang dan yang kedua ada bunga dan sisa pokok utang. Lalu investasi utang suatu kelompok entitas terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama ada dimiliki, yang kedua dimiliki untuk dijual, lalu yang ketiga diperjualbelikan. Pada dasarnya, selama periode pelaporan, akuntansi untuk investasi utang yang dimiliki untuk dijual sama dengan akuntansi pada investasi utang dimiliki. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, entitas itu juga kadang tuh menyimpan investasi utangnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali dalam jangka pendek. Investasi utang itu semacam ini dikenal sebagai trading investment. Entitas melaporkan sekuritas trading ini yang pertama pada nilai wajar, lalu yang kedua dengan unrealized holding gains and losses yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Selanjutnya masuk dalam opsi nilai wajar. Entitas memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangannya pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian terkait dengan perubahan nilai wajar akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dengan ketentuan yang pertama diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen. Lalu yang kedua, itu pada umumnya dilakukan hanya pada saat pertama kali entitas membeli aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan. Lalu yang ketiga, ada entitas harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar hingga entitas tidak lagi memilikinya. Selanjutnya masuk ke investasi ekuitas. Investasi ekuitas adalah pembelian saham yang mencerminkan kepemilikan sebagian di suatu perusahaan. Investasi ini dapat menghasilkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen. Harga perolehan meliputi harga beli sekuritas. Apabila terdapat komisi dan fee broker, maka biaya ini dicatat dalam sebagai beban. Nah, investasi ekuitas itu menunjukkan yang pertama ada kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau bentuk kepemilikan modal lainnya. Lalu yang kedua ada hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan didasarkan pada suatu perjanjian dan harga ditetapkan seperti warrant dan rights. Di investasi ke ekuitas itu terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan yang kurang dari 20%, lalu yang kedua kepemilikan 20% sampai 50%, lalu yang terakhir ada kepemilikan lebih dari 50%. Masuk yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, itu dianggap sebagai kepemilikan pasif yang biasanya dicatat menggunakan metode nilai wajar. Lalu yang kedua ada kepemilikan 20% hingga 50%. Ini tuh dianggap memiliki pengaruh signifikan dan digunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi. Lalu yang terakhir ada kepemilikan lebih dari 50%. Menunjukkan kontrol dan memerlukan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Selanjutnya mengenai isu lain dari pelaporan itu juga ada tiga. Yang pertama penurunan nilai, lalu yang kedua ada isu pelaporan, lalu yang ketiga pemindahan. Masuk yang pertama penurunan nilai. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas itu harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Nah, hal ini tuh diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi berada di bawah nilai tercatatnya.
Lalu yang kedua, isu pelaporan. Proses di mana keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya lalu dipindahkan ke laporan laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Lalu yang ketiga, pemindahan. Pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Yaitu yang pertama hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi berubah. Lalu yang kedua, IASB berharap perubahan seperti ini jarang terjadi. Nah, perusahaan itu memperlakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Josie Francisca dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan memaparkan atau jawaban dari soal problem 1701. Nah, di soal yang pertama ini atau yang A, itu disuruh mencatat jurnal pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan mengasumsikan bahwa obligasi itu held for collection atau investment. Nah, jurnalnya itu debt investment pada cash, di mana debt investment itu jumlahnya sebesar Rp108.660. Nah, cashnya juga sama, Rp108.660. Selanjutnya yang B itu disuruh membuat jurnal terkait HFC yang tercatat obligasinya itu pada tanggal 2020, di mana yang dicatat ke dalam jurnalnya yaitu cash pada debt investment interest revenue. Cashnya ini sebesar 7.000, lalu interest revenue-nya itu sebesar 5.433. Nah, 1.567 ini merupakan selisih dari 7.000 dan 5.443. Lalu yang C itu hampir sama dengan B, yaitu jurnalnya cash pada debt investment pada interest revenue, di mana cashnya sebesar 7.000, lalu interest revenue-nya sebesar 5.272. Nah, 1.728 itu merupakan selisih antara cash dan interest revenue ini tadi. Lalu yang D itu hampir sama dengan yang A, tapi yang D ini versi tradingnya. Nah, dicatat ke dalam jurnalnya yaitu debt investment pada cash sejumlah 100.008.660 dengan cashnya juga 100.008.660. Selanjutnya, soal yang E yaitu jurnal pada 2020 untuk trading dan HFCS itu merupakan jurnalnya itu sama, tapi untuk membedakannya itu jurnal keuntungan penyesuaian di mana itu tuh terdapat dari nilai tercatat dikurangi nilai wajar. Jadi untuk di HFCS itu akan mengurangi aktivitas kalau trading itu mengurangi laba bersih. Jadi jurnalnya yaitu cash pada debt investment pada interest revenue, di mana cashnya sebesar 7.000, interest revenue-nya 5.433 dari itu tadi, lalu 1.567 ini merupakan selisihnya. Nah, unrealized holding gain and loss income, di mana 107 nilai tercatat 107.093 rupiah dikurangi dengan 100.006.500. Nah, dikurangi totalnya jadi 593. Lalu yang F itu jurnal dalam obligasi yang diperjualbelikan pada tahun 2022. Jurnalnya itu sama kayak tadi, yaitu cash pada debt investment pada interest revenue, di mana cashnya 7.000, lalu interest revenue-nya 5.272. Selisihnya yaitu
1.728. Nah, tapi untuk yang untung rugi itu tidak bisa langsung, ada perbandingannya. Perbandingan itu yaitu nilai wajar 2022 dikurangi dengan nilai tercatat 2022. Terus nilai wajar 2021 dikurangi dengan nilai tercatat 2021. Nah, nilai wajar 2022 itu di mana nilai wajar 2022 yaitu 105.650 dikurangi dengan 103.719. Itu totalnya jadi 1.931. Lalu untuk yang fair value 2021 dikurangi dengan amortized cost 2021 itu 107.500 dikurangi dengan 105.447, totalnya itu 2053. Nah, jurnalnya itu unrealized holding gain and loss itu 122, di mana 2053 dikurangi dengan 1931. Nah, itu selisih dari 2022 dan 2021. Nah, unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment yaitu 122. Selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai P173. Nah, di dalam P173 ini terdapat data, yaitu yang pertama tanggal 1 Februari 2022 saham biasa Sarpova Company bernilai pari $100, 200 saham itu bernilai $37.400. Nah, yang pada 1 April obligasi pemerintah kupon bunga 11% jatuh tempo 1 April 2028, bunga dibayarkan 1 April dan 1 Oktober, jadi setiap 1 April dan 1 Oktober dengan tingkat harga 110 dan nilai pari $1.000 per sahamnya, jadi $110.000 ya. Nah, yang 1 Juli itu obligasi MC Grade Company, kupon bunganya 12%, nilai parinya $50.000. Tanggal pembelian 1 Maret 2022, tingkat harga 104 ditambah bunga yang masih harus dibayar pada 1 Maret dan jatuh tempo pada 1 Maret 2024. Nah, di sini diminta yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mengklasifikasi jumlah dalam akun yang tepat dengan mengasumsikan bahwa PAS berencana untuk secara aktif mengelola investasi tersebut. Nah, di sini terdapat 3 jurnal. Yang pertama 1 Februari yaitu debt investment sebesar $37.400 pada cash yaitu $37.400. Yang kedua ada 1 April yaitu obligasi pemerintah, itu debt investment sebesar $110.000 dan pada cash sebesar $110.000. Yang terakhir ada 1 Juli yaitu debt investment pada cash yaitu $54.000 pada debt investment $54.000 pada cash $54.000. Nah, yang B, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang masih dibayar pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, di sini karena ini jangkanya Oktober sampai Desember, jadi ada 3 bulan. Jadi 11% dikali dengan 3/6 karena dari Oktober sampai ke Desember ada 3 bulan. Dikali dengan $110.000. Hasilnya adalah $6.050. Nah, jurnalnya adalah debt investment sebesar $6.050 pada interest revenue yaitu $6.050. Nah, sedangkan yang C, nilai wajar pada investasi pada 31 Desember adalah sebagai berikut, yaitu saham Saparova Company sebesar $31.800, obligasi pemerintah sebesar $124.700, obligasi MC Grade Company sebesar $58.800. Nah, di sini kita akan membuat tabel mengenai nilai wajar ini ya. Tabel pertama ada diisi dengan saham company in share, saham Sarapova Company. Nah, itu biaya amortisasinya
diambil dari soal yaitu 37.400. Nah, untuk fair value-nya ini yang sudah tertera di soal yaitu 31.800. Jadi unrealized gain-nya, jadi ini ketika disesuaikan itu dia akan ruginya sebesar $5.600. Yang kedua ada government bonds atau obligasi pemerintah yaitu 110.000 untuk biaya $110.000 untuk biaya amortisasinya, dan untuk fair value-nya ada 124.700. Nah, ketika di unrealized ini ternyata dia untung sebesar $14.700. Nah, yang terakhir ada obligasi MC Grade Company yaitu biaya amortisasinya adalah $54.000, sedangkan fair value-nya adalah $58.800. Di unrealized ternyata dia untung sebesar $4.800. Nah, untuk total portofolionya itu pada biaya amortisasi itu $201.400, sedangkan fair value-nya itu sedang $215.300. Nah, untuk total dari unrealized gain atau loss-nya sebesar $13.900. Nah, ini termasuk masih untung karena tidak ada fair value adjustment balance-nya, jadi langsung turun, yaitu menjadi fair value adjustment-nya sebesar $13.900. Untuk jurnalnya adalah debt investment sebesar $13.900 pada interest revenue sebesar $13.900. Nah, yang selanjutnya ada obligasi pemerintah dijual pada tahun 1 adalah $54.000, sedangkan fair value-nya adalah $58.800. Di unrealized ternyata dia untung sebesar $4.800. Nah, untuk total portofolionya itu pada biaya amortisasi itu $201.400, sedangkan fair value-nya itu sedang $215.300. Nah, untuk total dari unrealized gain atau loss-nya sebesar $13.900. Nah, ini termasuk masih untung karena tidak ada fair value adjustment balance-nya, jadi langsung turun, yaitu menjadi fair value adjustment-nya sebesar $13.900. Untuk jurnalnya adalah debt investment sebesar $13.900 pada interest revenue sebesar $13.900. Nah, yang selanjutnya ada obligasi pemerintah dijual pada pada 1 Juli. Nah, itu seharga $119.200. Nah, perhitungannya ini menggunakan metode biaya untuk menurun, yaitu pada tanggal 1 bulan 4 2022, crying amount-nya sebesar $58.810. Nah, itu didapat dari PV sama dengan 110.000 dikali dengan 1 dibagi 1 dikali 11% pangkat 6, yaitu didapat $58.810. Nah, sedangkan untuk tanggal 1 bulan 10 2022 untuk interest revenue-nya didapat dari $58.810 dikali dengan 11%, yaitu sebesar $6.469. Nah, sedangkan crying amount-nya itu dari crying amount yang tanggal 1 bulan 4 2022 ditambah dengan interest revenue-nya tanggal 1 bulan 10 2022, yaitu sebesar $65.279. Begitu seterusnya sampai tanggal 1 bulan 10 2023. Sedangkan untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli itu dijual. Nah, perhitungannya adalah 11% dikali dengan 3/6 dikali dengan 459,7. Kenapa? Karena dia menjualnya pada tanggal 1 Juli. Nah, hasilnya adalah 3.985,3. Nah, ini belum ditambah dengan bunganya. Nah, 3,985,3 itu ditambah dengan 72.459,7 itu sebagai bunga, yaitu hasilnya sebesar 76.445. Nah, nilai
Jadi nilai obligasinya itu sebesar 76.445, sedangkan harga jual dari obligasi pemerintah itu adalah $119.200. Untuk jurnalnya sendiri adalah cash sebesar $119.200 pada debt investment yaitu sebesar $76.445 dan gain on sale investment yaitu sebesar $42.755. Di sini saya akan membacakan soal problem 17.7. Izinkan saya membacakan menggunakan bahasa Indonesia. Jurnal investasi utang. Informasi berikut ini berkaitan dengan investasi utang Wilkes Company. 1. Pada 1 Februari, perusahaan membeli 100% obligasi Gibbons Co. yang memiliki nilai pari $300.000 pada tingkat harga 100 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Bunga dibayarkan pada 1 April dan 1 Oktober. 2. Pada 1 April menerima bunga setengah tahunan. 3. Pada 1 Juli, perusahaan membeli 9% obligasi Samsung Inc. Obligasi ini memiliki nilai pari $200.000 dibeli pada tingkat harga 100 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Tanggal pembayaran bunga adalah 1 Juni dan 1 Desember. 4. Pada 1 September, obligasi dengan nilai pari $60.000 dibeli pada 1 Februari. Dijual pada tingkat harga 99 ditambah bunga yang masih harus dibayar. 5. Pada 1 Oktober menerima bunga setengah tahunan. 6. Pada 1 Desember menerima bunga setengah tahunan. 7. Pada 31 Desember, nilai wajar obligasi yang dibeli pada 1 Februari dan 1 Juli masing-masing memiliki tingkat harga 95 dan 93. Diminta A. Buatlah jurnal yang menurut Anda diperlukan, termasuk jurnal pada akhir tahun 31 Desember, dengan mengasumsikan bahwa investasi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. B. Tunjukkan bagaimana entry jurnal akan berubah jika Wilchat mengklasifikasi investasi sebagai investasi yang disimpan untuk ditagih dan dijual. C. Jika Wilchat mengklasifikasikan investasi utang sebagai dimiliki untuk ditagih, jelaskan bagaimana jurnal akan berbeda dengan yang ada pada bagian A. D. Asumsikan bagaimana bahwa Wilchat memilih opsi nilai wajar untuk investasi dalam kondisi bagian B. Jelaskan secara singkat bagaimana perlakuan akuntansinya akan berubah. Untuk jawabannya, poin A, jurnalnya adalah debt investment $300.000, interest revenue $10.000, cash $310.000. Selanjutnya, cash $15.000, interest revenue $15.000. Lalu debt investment $200.000, interest revenue $1.500, cash-nya $201.500. Lalu cash $61.900, loss on sale of debt investment $1.500, debt investment $60.000, interest revenue $2.500. Cash $12.000, interest revenue $12.000. Lalu ada cash $9.000, interest revenue $9.000. Lalu selanjutnya interest receivable $7.500, interest revenue $7.500. Unrealized holding gain or loss income $26.000, securities fair value adjustment $26.000. Lalu ada debt investment portfolio, ada investmentnya dari Gibbons Co. dan Samsung Inc. Cost-nya $240.000 dan $200.000 di total menjadi $440.000. Fair value-nya $228.000 dan $186.000. Di total menjadi $414.000. Lalu unrealized gains atau loss adalah $12.000 dan $14.000, di total menjadi $26.000. Lalu poin B ialah semua entry akan sama dengan harapan entry terakhir tidak akan dibuat. Selain itu, investasi yang dimiliki untuk dijual HFC akan dicatat pada biaya perolehan, diamortisasi, dan tidak dinilai pada nilai wajar pada akhir tahun. Poin C, jika Wilchat memiliki opsi nilai wajar untuk investasi ini,
mereka harus mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan setiap tahun. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan adalah selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar akhir tahun. Poin D, jika Wilchat memiliki opsi nilai wajar untuk investasi ini, mereka perlu mencatat keuangan atau kerugian yang belum direalisasi setiap tahun. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akan menjadi selisih biaya diamortisasi investasi dan nilai wajar akhir tahun pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, selisih nilai wajar awal dan akhir tahun dicatat dalam laba sebagai keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Akun investasi utang akan didebit atau dikreditkan, bukan akun penyisihan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.